Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik, Bu. Ya, mohon maaf tadi ada gangguan teknis lagi ya. Ternyata laptopnya harus di-restart dulu supaya kameranya aktif. Nah, anak-anak hari ini ya, kita belajar tema berapa ya? Tema 1, keselamatan tumbuhan sahabat. 3 dan 4. Iya, betul. Kemarin hari Senin kan pembelajaran 1, hari Kamis pembelajaran 2. Kalau hari Rabu pembelajaran 2. Nah, hari ini kita pembelajaran 3 dan 4. Hari Senin besok berarti pembelajaran 5 dan 6. Jadi kalau 3 dan 4 digabung ya anak-anak ya. Ya, Bu. 3 dan 4 digabung, 5 dan 6 digabung. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini berapa anak-anak? Ya, Mas Alif. Ada 2, 3, 6, Bu. Ada 6. Ya. Yang pertama, siapa berani membaca? Mbak Tertia, nomor 1 dan 2, Mbak Tertia. Disajikan video perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan, mengidentifikasi cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya dengan benar. Melalui diskusi kelompok, siswa mampu menyampaikan cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya melalui tabel dengan benar. 3 dan 4, siapa berani? Ya, Mbak Kamelia. Disajikan teks bacaan tentang tumbuhan sumber kehidupan. Siswa mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram. Melalui diskusi kelompok, menemukan ide pokok dari bacaan, siswa mampu mengembangkannya dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci. Ya, terima kasih Mbak Kamelia. 5 dan 6. Mas Aska, silahkan. Melalui diskusi kelompok menemukan ide pokok Nomor 5 dari dulu, Mas. Nomor 5 dulu. Itu nomor 6. Nomor 5. Disajikan gambar. Disajikan teks bacaan tentang tumbuhan sumber kehidupan. Bukan, Mas. Aduh. Salah, Mas. Diganti aja, Mas Aska. Berarti belum nyimak tadi. 5 dan 6. 5 dan 6. Ya, Mas Idan, silakan. Disajikan gambar situasi kegiatan siswa mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila ketiga dari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Melalui diskusi kelompok, siswa mampu melakukan refleksi terkait penerapan sila ketiga Pancasila dengan benar. Ya. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita ya anak-anak ya. Nah, sekarang anak-anak simak dulu ya video ini ya. Perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan dan contohnya. Makhluk hidup di bumi punya Mati, Bu. Oh ya, Bu Guru ulangi. Sebelum Bu Guru menyalakan video ini lagi, kalian anak-anak nanti menyimak saja. Menyimak dengar benar-benar loh. Lah kok lupa, nanti Bu Guru kirim video YouTube-nya ya.
Ya, Iya, Bu. Bu. Ya, Bu. Jadi benar-benar dicatat. Iya, Bu. Didengarkan yuk, didengarkan dulu semuanya, menyimak. Tidak ada yang bersuara. Siapa ini? Gita itu siapa kita? Nah, yuk siap. Siap ya anak-anak ya? Siap. Siap, Bu. Ya. Semua mikrofon dimatikan. Ya, Bu Guru juga, Bu Guru matikan. punya ciri-ciri, yaitu bergerak, bernapas, bertumbuh, berkembang biak, makan dan minum, serta peka terhadap stimulan. Hal ini juga tentunya berlaku untuk tumbuhan sebagai salah satu makhluk hidup di bumi. Tumbuhan juga berkembang biak loh. Tumbuhan berkembang biak dengan dua cara, yaitu vegetatif dan generatif. Vegetatif adalah cara tumbuhan berkembang biak tanpa melalui proses perkawinan. Sedangkan generatif melalui proses perkawinan. Perkembangbiakan vegetatif juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami adalah proses perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif tanpa bantuan manusia. Sedangkan vegetatif buatan dibantu oleh manusia. Yuk kita cari tahu macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu, jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. 1. Vegetatif alami dengan cara akar tinggal. Perkembangbiakan ini menggunakan batang yang tumbuh menjalar dalam tanah atau biasa disebut akar tinggal, akar rimpang, atau akar tongkat. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah jahe, lengkuas, kunyit, dan temulawak. 2. Vegetatif alami dengan cara spora. Spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Spora berada di kotak spora atau sporangium yang terkumpul dalam sorus atau kumpulan kotak spora. Sorus sendiri berada di tepi bawah daun yang berupa bintik-bintik kecoklatan. Saat sporangium pecah, spora akan keluar dan jatuh di tanah sehingga tumbuh tanaman baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah tanaman paku. 3. Vegetatif alami dengan cara umbi lapis. Umbi lapis adalah daun yang berlapis-lapis dan tebal sehingga membentuk seperti batangnya. Di bagian dasar tumbuh akar serabut. Di antara lapisan-lapisan umbi lapis ada bakal tunas. Kalau umbi lapis ditanam, bakal tunas akan tumbuh menjadi tunas yang kemudian tumbuh jadi tanaman baru. 4. Vegetatif alami dengan cara umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan digunakan untuk menyimpan cadangan makanan dan membentuk umbi. Setelah itu, tunas bisa tumbuh dan membentuk tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah kentang dan ubi jalar. 5. Vegetatif alami dengan cara umbi akar. Akar pada tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar berubah fungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Perkembangbiakan jenis tanaman ini terjadi melalui tunas yang tumbuh dari bekas batangnya. Maka itu, untuk mendapatkan tumbuhan baru, kita hanya perlu menanam bagian batangnya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah wortel, bengkuang, singkong, dan bunga dahlia. 6. Vegetatif alami dengan cara geragi. Geragi adalah batang yang tumbuh dan menjalar di permukaan tanah. Tumbuhan baru akan tumbuh tanpa tergantung pada induknya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah stroberi, pegagan, dan rumput teki. 7. Vegetatif alami dengan cara tunas. Tunas adalah bagian tumbuhan yang baru muncul dari kecambah atau kuncup. Tunas biasanya berada di permukaan tanah dan terdiri dari batang, daun muda, calon bunga, atau calon buah. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan cara ini adalah pisang, bambu, dan tebu. 8. Vegetatif alami dengan cara tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas liar yang tumbuh di luar bagian batang, tepatnya di tepi daun.
Tapi tunas adventif juga bisa muncul pada bagian akar. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan cara ini adalah tumbuhan cocor bebek, sukun, dan kesemek. 9. Vegetatif alami dengan cara membelah diri. Membelah diri adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara membagi tubuhnya menjadi dua bagian yang sama secara langsung. Ada beberapa sel anaknya yang langsung memisahkan diri dari induknya, tapi ada juga yang tetap menempel pada induknya. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan cara ini adalah ganggang hijau spesies Volvox. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.. Nah, anak-anak sudah memperhatikan video tadi anak-anak ya? Sudah, Bu. Nah, apa informasi yang kamu dapat? Siapa berani? Angkat tangan. Yang kamu dapat apa dari video tadi? Apa yang kamu dapat dari video tadi? Ya, Mas Zidan silakan. Tentang perkembangbiakan pohon atau tumbuhan. Ya, perkembangbiakan tumbuhan. Ya, itu apa tadi namanya? Perkembangbiakan apa? Siapa yang tahu? Vegetatif alami, Bu. Dan Sebentar, caranya sama. Angkat tangan, Bu Guru nunjuk ya. Ya, Mbak Tertia, silakan. vegetatif, alami buatan, dan generatif. Kalau untuk videonya, lebih tepatnya adalah vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif alami. Ya, anak-anak ya. Iya, Bu. Apa tadi anak-anak? Vegetatif alami, Bu. Vegetatif alami. Ya. Bu. Diulangi. Perkembangbiakan vegetatif alami. Dicatat, ditulis. Perkembangbiakan vegetatif alami. Tadi ada berapa perkembangbiakan vegetatif alami? Ada berapa nomor tadi? 9, ya, Mas Dan. 9. Ada 9. Yang coba nggak sahur nggak apa-apa. Siapa aja yang ingat? Coba apa saja di? Boleh acak ya? Silakan. Apa saja tadi? Umbi lapis. Ya, umbi lapis contohnya apa? Ya, umbi lapis contohnya apa tadi? Ya, Mas Farah. Oh, Mas Farhan keluar. Siapa berani umbi lapis tadi apa? Ya, Mas Alif. Umbi lapis apa, Mas? Contohnya. Nah, berarti tadi anak-anak saat menyimak video bukan tidak begitu diperhatikan ya. Ayo ketahuan ya. Banyak pilihan. Nah, karena banyak, nanti Bu Guru kirim videonya, Bu Guru buat video YouTube-nya, kemudian anak-anak mengamati lagi ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Nah, sekarang ya, dari video ini tadi, anak-anak harus ini lembar kerja 1. Amati lingkungan tempat tinggalmu. Catatlah informasi tanaman yang berkembang biak secara vegetatif alami dan manfaatnya. Catatlah pada tabel berikut di buku tulismu. Contohnya loh, Bu Guru udah ngasih contoh. Kamu nanti nyari 10 ya, minimal 10, tidak boleh kurang. Minimal berapa anak-anak? 10. Bu Guru ngap ya, Bu Guru buka ya. Enggak ada orang juga. Minimal 10. Saya mau 15, Bu. Bagus. 20 boleh. Nah, ada jahe misalnya ya. Jahe, akar tinggal. Manfaat dalam kehidupan sehari-hari, bumbu dapur, minuman kesehatan menjaga stamina, obat batuk. Iya apa tidak anak-anak? Iya, Bu.
Ya, Bu. Nah, nanti nomor 2 kamu isi apa? Misalnya pisang. Tadi kira-kira ada pisang nggak ya di sekitar tempat tinggalmu? Ada Bu, sana Bu, punya orang ada. Tulis. Pisang. Cara berkembang biak dengan apa tadi pisang? Tunas. Tunas manfaatnya untuk makan, ya toh, nambah vitamin. Ya apa tidak? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Sampai nomor 10. Kalau kurang dari 10 tidak boleh, ya. Lebih malah bagus. Paham? Paham, Bu. Paham. Nah, sekarang lanjut ya. Setelah melihat video tadi, anak-anak ya, selain berkembang biak, tadi kan tumbuhan berkembang biak. Kalau yang pembelajaran 1, 2 kan sudah ada generatif ya. Ini kita ini siapa ya kok bunyi terus ya? Ayo dimatikan dulu mikrofonnya, kan nggak ditanya, masa dinyalakan? Ayo dimatikan dulu. Nah, ini selain perkembangbiakan tumbuhan, ya, selain berkembang biak, tumbuhan juga menjadi sumber kehidupan. Ya, mari kita simak teks bacaan berikut. Nah, terlalu kecil ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Terlalu kecil, enggak apa-apa. Nanti di video YouTube yang Bu Guru share, nanti Bu Guru ngisi suara, ya. Seperti ini ya, Bu Guru baca ya. Contohnya Bu Guru baca. Semua nyimak. Ya, Bu. Semua nyimak. Nah, ini. Bu Guru kan udah ada buku paket. Disimak ya, didengarkan. Tumbuhan sumber kehidupan. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, dataran tinggi Malang dan dataran tinggi Tengger di Jawa Timur, dataran tinggi Alas di Aceh, dan dataran tinggi Bone di Sulawesi Selatan. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Dapatkah kamu menemukan jenis tumbuhan lain yang terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah? Bacaan ini oleh Nunik Tara Salvia. Nah, sekarang tugasnya anak-anak nanti adalah, ini ya, isilah diagram di bawah ini berdasarkan informasi dan ide pokok dalam bacaan. Nah, coba. Paragraf 1. Paragraf 1 nanti kamu cari ide pokoknya ya. Ide pokoknya itu, coba ya didengarkan. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Berarti apa ide pokoknya paragraf 1? Apa ayo? Ya Mbak, ya Mas Zidan, apa ide pokoknya? Ide. Indonesia memiliki dataran tinggi dan dataran rendah. Dataran. Yang lain? Yang lain? Ya, Mbak Tertia. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia adalah di garis khatulistiwa. Berarti apa itu? Artinya apa itu? Apa Mbak?
Berarti apa itu berarti? Berarti ide pokoknya apa? Kan ada wilayahnya tadi toh, berarti apa itu? Indonesia adalah negara kepulauan. Dicatat, nanti negara dicatat gak iso nggarap loh. Yo, ide pokok paragraf 1. Dicatat orat-oratan dulu, nanti kan dibuat yang bagus. Berarti apa? Jenis-jenis wilayah di Indonesia. Jenis-jenis wilayah di Indonesia. Jenis wilayahnya apa? Ada dataran tinggi, Bu. Ada dataran rendah. Dan ada perairan. Itu namanya wilayah. Ya, anak-anak ya? Ya, Bu. Apa tadi ide pokoknya paragraf 1? Apa tadi ide pokoknya paragraf 1? Ya, Mas Zidan. Jenis-jenis wilayah di Indonesia. Betul. Bagus. Makasih Mas Zidan, sudah ingat ya. Sekarang nomor 2. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian ini kan menjelaskan dataran rendah. Berarti itu artinya apa? Ide pokoknya apa? Ide pokoknya berarti apa? Pengertian apa berarti? Pengertian dataran rendah. Berarti ide pokoknya paragraf 2 adalah pengertian dataran rendah. Nah ini ada anak, dataran rendah adalah ini. Berarti kan itu ide pokoknya. Ya, Bu. Apa tadi paragraf 2 ide pokoknya? Ya, Mbak Kamelia. Pengertian dataran rendah. Bagus. Sekarang nomor 3. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai. Karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah, itu apa berarti? Pantai kan termasuk dataran rendah. Berarti gimana? Ide pokoknya. Ide pokoknya berarti, paragraf 3. Salah satu jenis dataran rendah. Itu ide pokoknya. Paragraf 3 ya. Salah satu jenis dataran rendah. Apa tadi? Oh, pantai. Ya. Siapa berani nomor 3 tadi apa anak-anak? Ya, Mbak Tertia nomor 1. Salah satu jenis dataran rendah. Ya, betul. Salah satu jenis dataran rendah. Sekarang paragraf 4. Dataran luas dengan dataran tinggi adalah daratan luas. Berarti apa ide pokoknya? Dataran tinggi. Ya iya, dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian. Berarti ide pokoknya apa? Pengertian? Ya. Pengertian dataran tinggi. Betul Mas Aska, mantap. Ditulis paragraf 4, jadi kok rak bingung, nek garap tugas gak usah malam-malam. Sekarang terakhir. Paragraf 5 ya. Dapatkah kamu menemukan jenis tumbuhan lain yang terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah? Berarti apa? Ide pokoknya. Dapatkah kamu menemukan jenis tumbuhan lain yang terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah? Berarti apa? Ya ini toh, ide pokoknya apa? Menemukan jenis tumbuhan lain yang terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah. Itu paragraf 5. Menemukan jenis tumbuhan lain yang terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah.
Sudah ditulis? Sudah, Bu. Sudah. Lanjut ya. Ada pertanyaan tidak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Sudah dicatat semua? Sudah dicatat semua? Sudah. Ulangi, paragraf 1 tadi apa? Ya, Zidan. Jenis-jenis wilayah di Indonesia. Betul. 2. Ya, Mbak Sinta. Pengertian dataran Mbak rendah. Sinta. Shh. Mbak Sinta, Mbak Sinta. Mbak Sinta. Pengertian dataran rendah. Bagus. 3. Ya, Kristiano. Salah satu jenis dataran rendah. Betul. 4. Aska. Pengertian dataran tinggi. Betul. 5. Cinta. Mas Alip, Mas Alip. Menemukan jenis tumbuhan lain di dataran tinggi dan dataran rendah. Bagus. Ya, lanjut anak-anak ya. Sudah jelas ya? Jelas, Bu. Jelas. Nanti ditulis yang rapi. Lanjut. Ini. Lah, sekarang lembar kerja kedua. Diskusikan diagrammu dengan teman sekelompokmu. Diskusi di grup Telegram. Kembangkan informasi dan ide pokok pada diagram menjadi tulisan pada buku tulismu. Jadi, tadi kan ada 5. Ya kan? Iya, Bu. Ada 5 atau 5 ide pokok. Itu kamu kembangkan dengan kata-katamu sendiri. Nggak boleh nyontoh buku, nggak boleh lihat dikembangkan sendiri. Tadi kan gini, nomor 1 kan jenis-jenis wilayah di Indonesia. Buat kata-kata sendiri. Jenis-jenis wilayah di Indonesia adalah dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Wilayah Indonesia sangatlah subur. Penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Itu dikembangkan sendiri dengan kata-katamu sendiri yang paragraf ada 5 itu ya, 5 ide ya. Bisa anak-anak? Bisa, Bu. Bisa. Pasti bisa lah dikembangkan sendiri dengan kata-kata. Kan sudah tahu paragraf 1 sampai 5 apa. Ya anak-anak ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Ya. Lembar kerja 2 ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak. Lanjut ya. Nah, sekarang ini. Tumbuhan adalah sahabat kita. Menjaga tumbuhan sudah menjadi kewajiban kita semua. Dalam menjalankan kewajibannya, terkadang kita tidak bisa sendiri. Kita membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Kerjasama merupakan wujud penerapan dari salah satu sila Pancasila. Apa? Ayo, kerjasama. Sila keberapa? Ya, Mas Alip. Sila kedua, Bu. Kerjasama. Kurang tepat, Mas Iden. Keempat. Kurang tepat. Mbak Kamelia. 3, Bu. 3. Bunyi sila ketiga apa? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Lah kan kerjasama. Ya apa tidak? Iya, Bu. Ya. Ayo, masuk sila kedua, sila keempat. Ayo toh. Yuk, coba Bu Guru tanya. Bunyi sila pertama. Mbak Aisyah. Ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Bunyi sila kedua, Mbak Tertia. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, bagus. Terima kasih. Ketiga, sila ketiga. Ya, Mas Mikailo. Persatuan Indonesia. Ya, betul. Sekarang yang keempat. Mas Idan. Kemanusiaan yang beradil. Kemanusiaan yang beradil. Ayo toh, ayo. Yang lain. Mas Didan nggak hafal. Ya, Mas Mikailo lagi. Keberangkatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mantap, bagus Mas Mikailo. Sekarang yang kelima. Ya, Mbak Kamelia. Keadilan sosial yang
Ayo salah, ayo siapa berani? Mbak Sinta. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oh iya bagus. Ayo toh kelas 6 jangan lupa ya. Silanya ada 5 dihafalkan. Nah, sekarang anak-anak ya, pukul lanjutkan. Sekarang ada 2 gambar. Gambar 1, ini sedang apa ya mereka ya? Gotong royong. Nah, kerja sama toh, bekerja sama, kerja bakti. Kerja bakti apa? Membuang sampah. Membuang sampah. Nah, ini ada sapu. Berarti nggak nyembuang sampah ya? Membersihkan halaman. Membersihkan halaman atau lingkungan ya. Yang kedua, ini apa? Mereka sedang apa? Berdiskusi. Ya, berdiskusi. Kerja kelompok. Mereka kan sedang berpendapat. Nah, sekarang lembar kerja ketiga, tuliskan isi cerita masing-masing gambar tersebut pada buku tulismu. Tadi ada berapa gambar? 2. Nah, kamu letakkan gambar 1 berisi tentang titik. Yang bagus, merupakan penerapan sila ke. Yang gambar 2 berisi tentang ini merupakan penerapan sila ke. Paham? Paham. Nah, lanjut ya. Iya, Bu. Nah, nggak ada yang bingung loh. Nah, sekarang diskusikan. Ada pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3. Terlalu kecil anak-anak ya? Iya, Bu. Ya nggak apa-apa nanti ini. Ya. Pertanyaan 1. Nilai-nilai Pancasila dari sila keberapakah yang terkandung dalam kedua sikap pada gambar di atas? Ayo, gambar 1 sila keberapa? Ya, Mas Zidan. Bentar. Sila keberapa, Mas? Gambar iki loh. Gambar ini tadi loh, yang ini sila keberapa? Ya, 3. Sila ketiga. Benar apa tidak anak-anak? Benar. Benar, Bu. Benar, karena ada kata-kata persatuan ya. Pancasila sila ketiga itu persatuan dan kesatuan. Nah, sekarang yang gambar kedua, ini apa? Ya, Mas Raja. Sila keberapa keempat. ini? Sila keempat. Keempat bunyinya apa ya, Mas? Kerakyatan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan keadilan. Ayo, siapa berani sila keempat apa tadi? Mbak Tertia silakan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini kan mereka bermusyawarah ya. Jadi ini adalah sila keempat. Nah, nanti ditulis ya. Ditulis di sini kan, kamu menceritakan. Terus yang ini berarti jawabannya sila ketiga dan sila keempat. Terus di sini, carilah 3 contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila ketiga. Ya, mintanya sila ketiga. Dalam kehidupan sehari-hari 1, apa? 2, apa? 3, apa? Ya, Mbak Tertia, contohnya apa 1? Di lingkunganmu. Ya, Mas Zidan. Kerja bakti. Kerja bakti apa? Kerja bakti kan macam-macam. Membersihkan lingkungan. Membersihkan lingkungan boleh. Kerja bakti membersihkan rumah boleh nggak? Boleh. Boleh. Kamu misalnya kamu dikasih tugas mamahmu cuci piring, Mbak Salsa nyapu, ibumu nyuci baju, ngepel kan boleh. Ya selain itu, selain kerja bakti apa lagi? Apalagi kan 3, masuk 1 aja. Apalagi?
Selain kerja bakti. Membersihkan selokan. Ayo. Ya. Membersihkan selokan bersama-sama boleh. Terus apalagi? Mengecat jalan. Bergotong royong, membangun jembatan boleh. Bergotong royong, membangun rumah tetangga. Bisa ya? Atau membantu saudara pindahan. Macam-macam, sebutkan 3 bisa nanti anak-anak ya. Iya, Bu. Bisa, Bu. Ya, Bu. Ya, sekarang pertanyaan ketiga. Apa saja sikap yang telah kamu terapkan? Nah, sing pernah kamu terapkan. Ya, dari sila ketiga. Kira-kira apa? Kan kamu yang tahu kan? Oh, saya Bu, saya sudah menerapkan. Saya itu kalau di rumah membantu ibu. Jadi saya menerapkan sila ketiga, persatuan dan kesatuan. Saya ngomong adik, Bu. Itu kan juga bisa. Ngomong adik, terus menyapu. Persatuan dan kesatuan. Ya, bisa memberi contoh ya yang pertanyaan 3 ya. Iya, Bu. Nah, itu anak-anak ini adalah kegiatan yang harus anak-anak lakukan hari ini. Ya. Paham? Paham, Bu. Berarti ada tugasnya ini ya. Ini adalah dihitung ya, dihitung dulu. Ada berapa hari ini tugasnya? Nah, dihitung ya. Dicatat. Lembar kerja 1 ya, tabel ditulis. Mengisi tabel perkembangbiakan, ditulis. Mengisi tabel perkembangbiakan tumbuhan vegetatif alami. Itu tugas 1. Mengisi tabel perkembangbiakan tumbuhan vegetatif alami. Minimal 10. Dah ditulis? Ya, Bu. Sudah, Ya, Bu. Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Apa tadi Mbak Kamel? Mbak Amelia? Mbak Amel nggak dengar? Yang lain tadi apa tadi? Disuruh apa tadi? Ya, Mas Cristiano? Mengisi tabel perkembangbiakan tumbuhan vegetatif alami. ya, Minimal itu tugas 10. 1. Ya, minimal 10. Tugas yang kedua adalah ini. Bentar. Ini ya, mengisi paragraf. Tadi kan sudah kan? Sudah dicatat ya? Sudah. Bu. Paragrafnya sudah dicatat toh? Sudah ya? Berarti tugasnya yang ini, yang tugas kedua. Tugas yang kedua ini. Dari paragraf tadi toh 5 tadi dikembangkan. Yuk ditulis. Mengembangkan ide pokok paragraf dengan kata-kata sendiri. Mengembangkan ide pokok paragraf dengan kata-kata sendiri. Bebas ya, mau ditambahi wilayah Indonesia itu ada gunung, Bu, ya, ada laut, ada danau, ada lembah, ada semua ditambahi boleh, suka-suka ya. Yang penting ditambahi. Sudah ini yang tugas 2, lembar kerja 2. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Coba Mas Alif dulu nih, apa tadi perintahnya yang lembar kerja 2 apa tadi? Mas Alif. Ya, Mas Alif silakan. Mengembangkan Disuruh apa ya? ide pokok paragraf dengan kata-kata sendiri. Ya, berarti ada 5 paragraf nanti ya. Ya, Bu. Ya, ya terakhir ini. Tuliskan isi cerita masing-masing gambar. Kon menceritakan. Yang ini tidak usah ya, langsung ini anak-anak ya. Ditulis nomor 3. Menuliskan cerita
Menuliskan cerita berdasarkan gambar. Menuliskan cerita berdasarkan gambar. Menuliskan cerita berdasarkan gambar. Dah gitu aja. Cerita kayak gini, misalnya kayak gini ya, Bu Guru beri contoh. Cerita yang jelas kayak gini. Gambar 1 adalah Halo anak-anak, masih dengar Bu Guru? Masih, Bu. Oh iya. Jadi sudah paham tugas hari ini ya? Sudah, Bu. Nah, biasanya kamu kan mengerjakannya kan di foto dikirim di grup, tidak efektif ya anak-anak ya. Nanti di foto dikirimnya di ini. Gimana? Enaknya gimana coba berpendapat, enak di grup Telegram atau di Google Form? Google Form. Google Form. Kalau Google Form tuh nanti tertata langsung Mas Zidan. Gambarnya, tugasnya tuh ini semua lengkap. Ya Bu, Google Form aja Bu. Please. Dikirim di Bu Guru aja, Bu. Dikirim di Bu Guru, kirim ke Bu Guru. Google Form Bu. Google Form aja Bu. Form. Kirim ke Bu Guru. Diano, dihitung. Kirim ke Bu Guru berapa orang? Angkat tangan. Bu Guru hitung. Oh, padat minatnya dikirim ke Bu Guru semua ngono kok. Yes, gini. Enggak kalah, Google Form-nya kalah, Mas. Kalau Google Form untuk ulangan saja ya. Hehehe. Untuk yang Google Form itu hanya untuk yang ulangan ya. Kalau yang tugas-tugas kirim di Bu Guru saja. Ngirimnya jangan di kelompok. Kalau di kelompok kan pada nyontek. Ngirimnya japri ya di Telegram ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Tulis sih tugas saya Bu, nama, nomor absen. Terus dikasih tahu ini tugas lembar kerja 1 dikirim gambar, tugas lembar kerja 2 kirim gambar, tugas lembar kerja 3 kirim gambar. Ojo berondong, kalau berondong kan Bu Guru bingung ngoreksinya. Ya paham? Paham, Bu. Itu ya, jadi ngirimnya dikasih keterangan. Ini tugas ini tadi tentang tabel, ini tentang bahasa Indonesia, ini yang terakhir tentang PPKN. Gitu ya, jelas ya? Nggak boleh gitu. Kamu kalau ngomong yang sopan, nggak boleh kayak gitu. Ayo, siapa tadi yang nggak sopan? Ya sudah, Bu Guru akhiri. Bu Guru akhiri, Bu Guru nanti kirim video YouTube-nya ya. Ya, Bu. Biar gimana Mas Zidan mau tanya apa? Skripnya nggak dikasih Bu. Oh ya, di skripnya 5 orang kan? Iya, nanti sudah Bu Guru siapkan. Bu Guru masih ngitung ini, masih siapa lagi yang aktif. Jangan-jangan aktifnya pas kemarin saja. Padahal setiap hari kan Bu Guru nilai keaktifan. Gitu ya.
Iya, Bu. Nanti 10 orang sekalian. Kemarin kan ada 5. Lah nanti besok tanggal 27 ada 5 lagi, 10 orang. Nanti terakhir ada 5 lagi. Jadi 15 orang yang dapat hadiah. Mau? Mau. Itu macam-macam loh. Ada bolpen, gas, stabilo, ada penggaris, ada catatan itu. Ada pensil. Lumayan lah anak-anak ya. Ya sudah, Bu Guru akhiri anak-anak ya pembelajaran hari ini. Iya, Bu. Ya. Ya, Bu Guru matikan anak-anak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.